welcome to my channel, Eddie Hall. A few moments later. Yahowu Ononiha. Guys, 2 hari belakangan ini pembahasan tentang Sukundawa lagi hangat-hangatnya dibicarakan, dibahas oleh berbagai elemen masyarakat, terutama di dunia medsos, di kalangan orang Nias. Sudah lumayan viral sehingga sedikit menyita perhatian pengguna penggiat media sosial. Di konten kali ini saya sengaja mengangkat topik ini dengan maksud untuk memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua. Supaya kita mempunyai pemahaman yang benar. Sombong amat. Dan supaya kita tidak salah persepsi dalam mengartikan frase Sukundawa yang saya perhatikan di dunia medsos, terutama di kalangan generasi milenial, lebih memahami Sukundawa ini identik dengan kelompok agama tertentu. Fenomenal istilah Sukundawa ini pertama-tama mencuat di akun Facebook saudara kita Ingati Ingat, yang mana pada tanggal 3 Maret 2020 dia memposting tentang hal ini ada 2 kali. Di postingannya yang pertama di-share sebanyak 6 kali, dikomentari sebanyak 92 kali, dan di-like sebanyak 168 kali. Kemudian di postingan berikutnya di tanggal dan hari yang sama, dia kembali memposting ulang dengan kata-kata yang mengajak penggiat media sosial untuk memberikan tanggapan dan saran. Kata-katanya, mohon kepada kawan-kawan di FB izin bertanya, sejak kapan Sukundawa ada di Pulau Nias? Mohon izin pendapat, saran, tanggapan di media sosial. Postingannya ini guys di-share sebanyak 338 kali sampai hari ini, di komen 508 kali, dan di like sebanyak 249 kali. Dan inilah yang kemudian viral dan menjadi pembahasan di tengah-tengah masyarakat, terutama di kalangan Ononiha. Adapun yang menjadi permasalahan di situ adalah ketika dalam surat pernyataan yang dibuat itu, di mana di sana disebutkan perbatasan tanah adat Sukundawa dengan desa Sihene Asi. Penyebutan tanah adat Sukundawa inilah yang kemudian menjadi pembahasan publik di kalangan netizen, terutama di kalangan generasi milenial Ononiha, yang saya perhatikan di medsos. Penyebutan Sukundawa itu lebih diasumsikan kepada kelompok agama tertentu, dalam hal ini saudara kita yang beragama Muslim, sehingga itu menimbulkan kecurigaan yang berlebihan, menimbulkan berbagai banyak asumsi dan lain sebagainya. Dan itulah yang membuat permasalahan ini semakin mencuat, dan kalau tidak disikapi dengan bijak, itu mungkin bisa menimbulkan gesekan di antara kalangan orang. Jadi kesalahpahaman ini terjadi guys karena ada penyempitan dari pengertian kata Sukundawa. Karena pemahaman yang sempit ini sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketakutan yang berlebihan dari saudara kita Ononiha, terutama dari angkatan generasi milenial yang hanya tahu arti Rawa itu adalah sebutan untuk Muslim atau sebutan kepada orang-orang yang beragama Islam. Padahal sebenarnya dulu-dulunya Rawa itu sebenarnya dipakai untuk menyebutkan orang-orang asing, orang-orang yang berasal dari luar Pulau Nias. Pada kesempatan ini izinkan saya mengulas sedikit menurut pemahaman saya, dan kalau ada yang berbeda pendapat boleh dituliskan komentarnya, tanggapannya di bawah sini, tetapi dengan menggunakan kata-kata yang sopan dan membangun guys. Menurut analisa saya, penyebutan tanah Sukundawa dalam kasus tersebut tidak menunjukkan kepada identitas agama tertentu, tetapi itu lebih mengacu kepada etnis atau suku asing yang bukan keturunan orang-orang yang asli.
Hal ini saya dasarkan pada dua hal. Yang pertama yaitu berdasarkan etimologi kata Rawa itu sendiri. Yang kedua berdasarkan analisa sejarah, serta juga memperhatikan kearifan budaya lokal secara khusus di daerah Kecamatan Apulu dan juga Kecamatan Lahewa, tempat peristiwa Kondrake ini dilaksanakan. Bahwa menurut etimologinya, kata Rawa itu sebenarnya artinya bukan Muslim atau Islam. Ya memang pada perkembangan terakhir ini pemakaian istilah Rawa itu memang lebih diidentikan untuk menyebut saudara kita yang beragama Islam atau saudara kita yang Muslim. Melihat dari etimologinya, kata Rawa itu pada awalnya artinya adalah asing. Rawa itu biasanya dipakai untuk memanggil orang-orang asing, orang-orang yang bukan etnis Ononiha, atau orang-orang yang berasal dari suku-suku di luar suku Nias. Jadi semua orang asing yang bukan Ononiha biasanya itu disebut sebagai Rawa, atau segala sesuatu yang bukan berasal dari daerah Ononiha, dari tanah Niha, entah barang-barang, entah hewan, entah apapun itu, maka itu biasanya diistilahkan sebagai Rawa. Contohnya seperti Hari Tandawa atau Manu Rawa. Jadi itu menunjukkan bahwa Harita dan Manu itu berbeda dengan produk lokal. Itu menunjukkan bahwa Harita atau Manu Rawa itu merupakan varietas yang berasal dari luar Nias. Ya, Manu Rawa itu bisa digolongkan seperti ayam Bangkok atau ayam Siam. Demikian juga kita mengenal istilah Omondawa. Biasanya itu penyebutan kepada model rumah yang berbeda modelnya dengan rumah adat Nias yang ada pada saat itu. Jadi rumah-rumah model baru, rumah-rumah model modern itu biasanya disebut dengan Omondawa. Awalnya guys, istilah atau perkataan dawa itu ditunjukkan untuk menyebutkan sesuatu yang asing. Jadi tidak untuk penyebutan pada agama atau kepercayaan tertentu. Hal ini juga bisa kita perhatikan di dalam buku Niamonie atau Alkitab dalam bahasa Nias, di mana orang-orang Nias itu mayoritas beragama Kristen. Orang-orang yang bukan bangsa Israel itu disebut sebagai bangsa asing, sehingga kita bisa melihat di situ ada Rawa Wilisiti, Rawa Midiano, Rawa Heleni, atau Rawa Samaria. Ya, jadi itu dianggap sebagai orang-orang asing yang bukan orang Israel. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa pada awalnya kata Rawa itu atau istilah Rawa itu pemakaiannya memang dipakai untuk menyatakan sesuatu yang berbau asing atau hal-hal yang asing, orang asing, barang asing, tumbuhan asing, hewan asing. Jadi itu disebut dengan Rawa. Memang pada perkembangan selanjutnya atau istilah Rawa itu dipakai untuk menyebutkan yang orang-orang yang beragama Islam atau beragama Muslim. Mengapa saudara kita Muslim yang di Nias disebut sebagai Rawa? Yang pertama karena agama Rawa dianggap sebagai agama asing karena agama mayoritas orang Nias dulunya adalah beragama Kristen. Dan alasan yang kedua karena pada awalnya orang-orang Muslim ada di Pulau Nias itu berasal dari suku-suku atau etnis di luar Nias, orang-orang yang datang dari seberang yang merantau ke Nias, dan kebetulan mereka juga memiliki keyakinan yang berbeda, keyakinan yang asing dari keyakinan yang dimiliki oleh orang Nias, sehingga kloplah mereka jadi Rawa kuadrat, Rawa sebagai etnis dan Rawa juga sebagai agama. Yang kedua berdasarkan kronologi sejarah dan juga dengan memperhatikan kearifan budaya lokal setempat. Guys,
dalam bahasa Nias kita sering mendengar istilah Rawa Aceh. Itu menunjukkan sebutan kepada bangsa atau suku Aceh yang sudah lama merantau di Pulau Nias. Di daerah Kecamatan Afulu dan Kecamatan Lahewa, di situ banyak orang Nias keturunan Aceh dan keturunan Padang dan juga dari yang berasal dari pesisir barat Sumatera. Dan biasanya mereka ini dipanggil dengan sebutan suku Rawa, guys. Mereka ini biasanya bermarga Aceh dan bermarga Tanjung. Jadi ketika orang-orang di daerah sana menyebutkan mereka sebagai suku Rawa, maka itu menunjukkan bahwa mereka itu bukan keturunan orang-orang Nias asli atau bukan penduduk asli setempat, tapi mereka adalah pendatang, makanya disebut sebagai suku Rawa. Jadi penyebutan suku Rawa bukan tertuju untuk agama tertentu. Memang kebetulan saudara-saudara kita yang keturunan Aceh, Padang yang berasal dari pesisir pantai barat Sumatera ini, mereka memang kebetulan beragama Islam atau mereka ini rata-rata Muslim. Dan setahu saya penyebutan suku Rawa ini hanya ditujukan kepada orang-orang keturunan Aceh, keturunan Padang, dan keturunan orang-orang yang berasal dari pantai barat Sumatera. Sementara bagi orang-orang Nias asli yang sudah menjadi mualaf, mereka itu tidak dipanggil dengan suku Rawa, tapi mereka dipanggil dengan Rawa saja, Rawa. Jadi Rawa di sini diidentikan dengan agama atau Muslim. Orang-orang Nias Muslim tidak pernah disebutkan bahwa mereka adalah suku Rawa, tidak. Jadi yang mualaf Nias atau orang-orang Nias Muslim biasanya mereka disebut dengan Rawa saja. Sementara orang-orang yang bukan keturunan Nias asli, seperti yang saya uraikan tadi, orang-orang Aceh, orang-orang Padang, maka biasanya di sana mereka disebut dengan suku Rawa, dan itu merupakan kearifan lokal di sana, guys. Jadi penyebutan suku Rawa kepada mereka itu sudah sejak dari zaman dahulu. Maksud penyebutan suku Rawa ini pada awalnya bukan karena mereka Muslim, tetapi karena mereka adalah pendatang atau etnis asing yang bukan etnis keturunan Nias asli. Jadi untuk membedakan bahwa mereka adalah orang asing, maka mereka disebut dengan Rawa, suku. Dari penjelasan di atas, guys, saya yakin bahwa istilah tanah adat suku Rawa yang dimasukkan dalam surat pernyataan atau surat kesepakatan Konrakes Silima Ina itu dimaksudkan bukan untuk menyebutkan kelompok penganut agama tertentu, tetapi itu lebih menunjukkan kepada etnis tertentu, secara khusus etnis asing, orang-orang asing, orang-orang dari suku lain yang bukan keturunan orang Nias asli. Karena memang sejak dari dulu orang-orang yang berasal dari suku lain biasanya dipanggil dengan Rawa. Makanya menurut saya sangat berlebihan kalau hal ini kita jadikan sebagai suatu sumber masalah, atau apalagi kalau dijadikan sebagai sumber konflik. Karena itu menurut saya kita tidak perlu terlalu berasumsi atau curiga yang berlebihan. Itu akan menjadi pemicu konflik di tengah-tengah masyarakat. Mungkin kalau ada yang berpendapat lain boleh kasih tanggapan atau komentar di bawah supaya pemahaman kita lebih luas. Jadi demikian, guys, tanggapan saya mengenai fenomenal yang lagi viral di kalangan Ononiha saat ini, suku Rawa. Semoga bisa mencerahkan. Terima kasih sudah menonton. Yahoo.